Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan selalu. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Tana Lestari dengan NIM 1903221000050. Jadi tujuan dibuatnya video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bu Nurul Arifianti, yaitu analisis usaha pada UMKM Ilmi Flower. Jadi langsung saja check it out. UMKM Ilmi Flower. Berikut ini merupakan profil usaha dari UMKM Ilmi Flower. Usaha ini berlokasi di Perumahan Puri Indah, Desa Suko, Jalan Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Usaha ini berdiri tahun 2016, dalam artian sudah berjalan selama 4 tahun dan hampir 5 tahun. Pemilik usaha ini adalah Bapak Alfaizi Widodo atau sering dipanggil Pak Widodo. Usaha ini bergerak di bidang perkebunan, di mana usaha ini menjual berbagai jenis tanaman, misalnya tanaman hias, tanaman buah, dan juga tanaman perkebunan. Selain itu, usaha ini juga menjual kebutuhan dalam berkebun, misalnya pot tanaman, bibit, pupuk, dan masih banyak lagi. Usaha ini memasok berbagai jenis tanaman dari petani dari daerah Batu, Lumajang, dan Gresik. Omset yang dapat dicapai dari usaha ini bisa mencapai 6-8 juta dalam sebulan. Oke, selanjutnya yaitu analisis usaha pada UMKM Ilmi Flower, di mana analisis tersebut mencakup bentuk kepemilikan bisnis, struktur organisasi, lingkungan bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu bentuk kepemilikan bisnis. UMKM Ilmi Flower ini merupakan badan usaha perseorangan, dalam artian Bapak Widodo adalah sang pemilik yang mengelola dan yang memimpin usaha tersebut, di mana tanggung jawab atas seluruh aktivitas dan resiko akan ditanggung sendiri atau akan ditanggung oleh Bapak Widodo itu sendiri. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Pada UMKM Ilmi Flower ini menerapkan struktur organisasi ini, di mana pemilik usaha ikut terjun langsung dalam kegiatan usahanya, mulai dari proses pemasokan tanaman sampai menjual tanaman kepada konsumen. Yang ketiga ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibedakan menjadi internal dan eksternal. Dari lingkungan internal, terdapat modal, tenaga kerja, dan peralatan. Modal awal yang dikeluarkan oleh Pak Widodo berkisar antara 15 juta sampai 20 juta. Dan setiap pembelian tanaman dari pemasok tanaman, harga dapat naik turun sesuai dengan keadaan dari pemasok tanaman. Kemudian ada tenaga kerja. Pada usaha Ilmi Flower tidak memiliki kriteria tenaga kerja tertentu, karena tenaga kerja berasal dari pemilik usaha tersebut atau keluarga dari pemilik usaha tersebut. Selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan masih tergolong peralatan sederhana, misalnya alat penyiram tanaman. Alat penyiram tanaman tersebut masih menggunakan penyiraman manual, sedangkan saat ini sudah ada alat penyiraman tanaman otomatis. Kemudian, lingkungan bisnis eksternal terdapat pesaing, pemasok, dan juga konsumen. Pertama yaitu pesaing. Di area sekitar usaha Ilmi Flower terdapat pesaing yang juga memiliki usaha dalam bidang yang sama, dalam bidang perkebunan. Dan Bapak Widodo selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap konsumennya dan memperhatikan kualitas pada tanamannya. Hal tersebut dilakukan oleh Pak Widodo agar tetap mampu bersaing dengan para pesaingnya. Yang kedua yaitu pemasok. Pak Widodo memasok tanamannya dari para petani dari daerah Batu, Lumajang, dan juga Gresik. Yang terakhir yaitu konsumen. Usaha Ilmi Flower memiliki banyak konsumen, di mana rata-rata konsumennya adalah masyarakat sekitar daerah Perumahan Puri Indah atau konsumen yang berasal dari daerah Sidoarjo itu sendiri. Analisis yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Di dalam usaha Ilmi Flower ini tidak memiliki seorang karyawan atau tidak mempekerjakan pegawai, melainkan tenaga kerja yang berasal dari keluarga itu sendiri. Dan manajemen yang dapat diterapkan yaitu menjaga dan mengelola usaha dengan baik dan benar, agar usaha tersebut dapat terus bertahan.
Kemudian untuk analisis yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Terdapat dua, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Pak Widodo selalu memperhatikan kebersihan lingkungan pada usaha Ilmi Flower. Misalnya, Pak Widodo selalu membersihkan sampah-sampah dedaunan yang berserakan di tepi jalan. Kemudian tanggung jawab terhadap konsumen. Pak Widodo selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap konsumennya dan selalu memperhatikan serta menjaga kualitas produk yang diperjualbelikan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap usaha Ilmi Flower Pak Widodo. Cukup sekian analisis usaha pada UMKM Ilmi Flower. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum.